Kajian Kitab. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang Dia memberikan nikmat-nikmat dan kebaikan kepada kita. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap agar Allah Subhanahu wa ta'ala memilih kita menjadi hamba-hambanya yang selalu setia dengan petunjuk ajaran Rasulnya sampai wafat kita. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Selesai pembahasan tentang ihram, yang ia merupakan rukun pertama dari manasik haji, bahkan juga umrah. Dan diakhiri pembahasan tersebut dengan hal-hal yang dibolehkan untuk dilakukan ketika ihram. Nah, berikutnya kita akan masuki rukun yang berikutnya. Walaupun bukan berarti ihramnya selesai, ya, karena ihram itu selesai dengan tahallul dan ini belum tahallul. Hanya saja ya kita akan masuki pembahasan terkait dengan ketibaan atau ya baru sampainya di Makkah Al-Mukarramah, ya, setelah melakukan ihram di mikot yang sudah kita sebutkan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Lumayan panjang pembahasan tentang ihram ini, ya. Namun yang terpenting, ya, setelah ihram itu harus diketahui, ya, hal-hal yang melanggar atau larangan ihram. Kemudian setelah tahu dihindari, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, kemudian setelah mengambil niat ihram itu di mikot, ya, dan bergerak menuju Makkah, maka tentunya nanti akan masuk kota Makkah.
Berikut ini sunnah-sunnah ketika masuk kota Mekah dalam kondisi ihram, yaitu bermalam di Dzituwa. Di Dzituwa. Kemudian mandi ketika hendak masuk ke kota Mekah, dan masuknya ke kota Mekah tersebut di waktu siang. Ini sunnah, bukan wajib, ya. Kalau tidak demikian maka tidak masalah, ya. Karena tentunya kedatangan dari para zuwar, yaitu orang-orang yang berkunjung dalam kondisi ihram, nah itu tentunya berbeda-beda waktunya. Bahkan bisa jadi hampir 1 jam, setiap jamnya itu ada saja yang masuk ke kota Mekah. Ya, kota Mekah itu bisa dikatakan kota yang tak pernah sepi. Ya, bahkan tidak ada 1 jam, melainkan tetap ada orang yang melakukan, ya, baik itu tawafnya atau sa'inya, ya, untuk penyelesaian ibadah umroh. Lebih-lebih ketika haji, ya. Wallahu ta'ala alam. Kecuali kalau haji, ya, jemaah haji dalam kondisi dia wukuf, ya tentunya bisa jadi, ya, kota Mekah itu atau Masjidil Haram sepi, bukan berarti kosong, karena ada kegiatan kebersihan, ya. Jumlah pekerjaan saja itu banyak di sana, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini sunnah-sunnah yang bisa jadi ini sulit untuk dilakukan, ya. Bisa jadi sulit untuk dilakukan. Baik itu jemaah, ya, umroh maupun haji yang dari Indonesia. Bisa barangkali, ya, hanya salah satu darinya. Kalau bermalam di Dzituwa, nah ini sulit, ya, karena nanggung, ya, karena Dzituwa ini beberapa menit saja dari kota Mekah, ya, dari dari Masjidil Haram, demikian. Jadi beberapa menit saja. Sementara bisa jadi hotel-hotel para jemaah umroh ataupun haji ini tidak berada di Dzituwa. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Mandi ketika Anda memasukinya, nah ini barangkali bisa dilakukan karena insyaallah taala, ya, orang-orang yang masuk kota Makkah itu sudah melakukan mandi terlebih dahulu. Tapi kita katakan, ya, ini mandinya untuk mandi tawaf, dan ini dibedakan dengan mandi tawaf, ya. Masuk kota Makkah dianjurkan untuk mandi. Kemudian masuk ini di siang hari, dan ini insyaallah taala lebih mudah ketimbang dua hal yang disebutkan sebelumnya. Dalil terhadap ketiga hal ini yang hukumnya sunnat adalah hadis Nafi', bekas budaknya Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ia mengatakan, kana ibnu Umar radhiyallahu anhuma idza dakhala adnal harami amsaka 'anit talbiyati summa yabitu bi Dzituwa summa yusalli bihi subha wa yaghtasilu wa yuhaddisu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu dzalika. Hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Kata Nafi' rahimahullahu taala, dahulu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu apabila beliau masuk wilayah yang lebih dekat dengan tanah haram, yang paling dekat dengan tanah haram, ya, amsaka anit talbiyah, ya, beliau ini menghentikan talbiyah. Untuk penghentian talbiyah, nah ini ada berbeda pendapat, ya. Ada yang menghentikan talbiyah itu ketika bersiap-siap hendak
tawaf, ya. Nah, di sini diriwayatkan dari Abdullah bin Umar bahwasanya ketika hendak masuk kota Mekah, ya. Namun dalam pendapat yang lain, ya ini menghentikan ya talbiyah itu adalah ketika ya mendekati kondisi hendak tawaf. Baik. Kemudian yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bermalam di Dzituwa. Kemudian beliau salat subuh di sana dan mandi. Kalau salat subuh di sana kemudian mandi, berarti masuknya siang ya, pagi hari. Berarti siang dalam kondisi telah terbit matahari. Dan beliau menceritakan bahwasanya Nabi SAW pernah melakukan hal itu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Kemudian berikutnya ya, ketika masuk kota Mekah itu dari As-Saniyatul Ulia. Ya, dari As-Saniyatul Ulia. Nah, insyaallah taala yang dari Mekah dari Madinah insyaallah taala ya dari sini ya masuknya insyaallah. Berdasarkan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ia katakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulu min as-saniyatil 'ulya wa yakhruju min as-saniyatis sufla." Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk dari arah saniyatul 'ulya dan keluar dari saniyatus sufla. Ya. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Insyaallah taala ya para jemaah haji maupun umrah yang berasal dari Madinah insyaallah melewati hal ini ya. Kemudian berikutnya adalah sedikit kita sampaikan ya di sini tentunya ketika jemaah-jemaah baru tiba di Mekah, maka tentunya berbeda dengan dahulu ya. Kalau di sini langsung disebutkan ya prosesi hendak melakukan ya tawafnya. Padahal kalau hakikatnya setelah ya kita bersafar dan baru tiba di Mekah itu mesti hal ini dilakukan, yaitu persiapan hotel ya, yaitu semua jamaah itu masuk ke dalam hotel terlebih dahulu untuk memposisikan barang-barang bawaan ya, masuk ke hotel terlebih dahulu. Ya jarang itu ada langsung ya begitu tiba di Mekah itu langsung langsung mau melakukan tawaf ya. Penduduk asli di sana saja, maksudnya Saudi itu pun harus ya memposisikan barang-barang mereka dulu di hotel, cari hotel penginapan dulu, demikian. Ya. Nah, baru begitu aman ya, setidaknya kendaraan yang mereka miliki diparkirkan terlebih dahulu, di parkir yang aman ya, maksudnya yang tidak mengganggu jalanan ya. Nah, kemudian nanti baru ya mereka ya menuju ke Masjidil Haram. Nah, adapun jamaah haji atau jamaah umroh Indonesia itu ke hotel ya. Hotel memposisikan barang-barang, biasanya itu kalau yang sudah bagus ya, itu koper-koper itu tidak diurusi karena ada handling khusus koper biasanya. Ya. Yang diurusin adalah begitu tiba itu biasanya makan dulu ya, cari makan dulu atau ke resto untuk makan ya, kemudian membagikan kamar-kamar hotel ya, kartunya
atau kuncinya, nanti baru memposisikan barang-barang di hotel. Nah, setelah bersih-bersih, memastikan semua barang-barang sudah masuk kamar, nah baru setelah itu bersiap-siap untuk melakukan ya tawaf ketika itu. Ya. Baik, nah ketika hendak melakukan tawaf, nah tentunya ini memasuki terlebih dahulu ke Masjidil Haram, ya, ke Masjidil Haram. Nah perlu diketahui untuk tawaf itu ada dua posisi, ya, maksudnya bisa dua tempat, dua area, ya. Yang pertama adalah di pelataran Ka'bah. Nah ini yang terdekat insyaallah ta'ala. Nah kemudian yang kedua adalah di masjid. Nah ini yang agak jauh, ya, agak jauh. Ya kurang lebih 1 jam kalau dia tawafnya di dalam masjid. Jadi masjid itu ada tempat tawaf, ya. Untuk pengguna kursi roda maka itu tetap di masjid, tidak bisa dia di pelataran Ka'bah. Ya. Nah, begitu juga untuk orang-orang yang tidak ihram dan tidak memakai pakaian ihram itu tidak dibolehkan untuk tawaf di pelataran Ka'bah. Tidak diperkenankan. Ya, kenapa? Karena supaya tidak crowded, tidak penuh sesak di pelataran Ka'bah. Ya, sehingga ada kebijakan ya orang yang melakukan yang boleh masuk ke pelataran Ka'bah itu adalah orang-orang yang dalam kondisi ihram, ya. Kadang polisi di sana itu menyerukan ya itu ini untuk ihram, ya. Ini lil ihram saja, untuk ihram saja. Sehingga laki-laki yang berpakaian biasa itu tidak diperkenankan untuk masuk. Ya, dilakukan penyekatan, ya. Baik. Nah, jadi ihramnya tawafnya nanti insyaallah taala bisa dilakukan di satu dari dua tempat, memilih satu dari dua tempat, ya. Yang paling dekat insyaallah taala di pelataran Ka'bah. Baik, ya. Ada istilah namanya pelataran Ka'bah dan ada namanya pelataran masjid, ya. Pelataran masjid itu ya belum masuk masjid, masih di pelataran, ya. Di pelataran masjid. Tepatnya adalah di depan pintu 3, WC 3, wilayah WC 3, WC-WC yang banyak itu, ya. Dari situ sampai nanti hotel dekat Anjum, itu juga masih pelataran dan besar, ya. Lebar dia, itu pelataran masjid. Ya. Baik. Kalau tawaf itu tidak di pelataran masjid, tapi di pelataran Ka'bah atau dalam masjid. Ya, di dalam masjid. Baik, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kalau di masjid itu ada lantai 1, ada lantai 2, ada lantai 3. Tapi lantai 4 juga ada. Yang selalu digunakan adalah lantai 2, 3 untuk yang dalam masjid dan 4 bisa juga, tapi agak panas sepertinya. Kalau siang hari. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ketika hendak tawaf ini itu masuk ke dalam masjid, maka ya mendahulukan kaki kanan. Masuk masjid. Ini bukan hanya berlaku bagi Masjidil Haram. Ini berlaku juga Masjid Nabi, Masjidil Aqsa dan semua masjid. Mendahulukan kaki kanan ketika masuk masjid, kemudian membaca doa. Ya, selawat dulu baru baca doa masuk masjid. Contohnya seperti baca basmalah kaki kanan, ya, kemudian Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad atau salawat yang lainnya. Boleh dengan salawat Ibrahimiyah yang panjang, ya.
Nah, kemudian baru baca doa masuk masjid, Allahumma aftahli abwaaba rahmatik. Demikian, ya. Baik, nah ini ketika masuk masjid seperti ini ya. Ya, semua ya kondisi mau masuk masjid seperti ini. Semua masjid begini tata cara masuk masjidnya, yaitu baca basmalah, kemudian salawat, kemudian baca Allahumma aftahli abwaaba rahmatik. Demikian. Dan ini dibaca berulang ketika masuk masjid, ya. Ketika masuk masjid. Nah, kemudian bergerak menuju pelataran Ka'bah. Nah, biasanya ini dalam kondisi bergerak ini nanti itu bisa melihat Ka'bah. Dan ada anjuran ya, ketika melihat Ka'bah itu ada anjuran untuk membaca zikir dan doa. Ya, ini sebagaimana yang sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya. Adapun doa yang pernah diriwayatkan dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma adalah bacaan Allahumma antas salam, Allahumma antas salam, wa minkas salam, fahayyina rabbana bisalam. Ya, Allahumma antas salam, wa minkas salam, fahayyina rabbana bisalam. Demikian, ya. Nah, ini dikeluarkan oleh Imam Baihaqi dengan sanad yang hasan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ini doa ketika melihat apa? Ka'bah. Dan boleh juga doa yang lain insyaallah taala. Nah, kemudian baru bersiap-siap hendak tawaf. Bersiap-siap hendak tawaf ketika itu karena sudah dekat, ya. Bagi yang ingin tawafnya di masjid, ya, maka silakan memilih lantai ya 2 dan 3, 4 juga bisa, ya. Bagi yang mau di lantai pelataran Ka'bah, ya, maka syaratnya harus memakai pakaian ihram, demikian. Ya, kalau enggak dikasih. Di lantai 2 pun harus pakai pakaian ihram. Enggak bisa sembarangan masuk, ya, saat ini. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik ya, bagi jamaah haji maka dianjurkan bagi dia untuk melakukan tawaf qudum, tawaf baru kedatangan. Ya. Adapun bagi jamaah umroh, maka dia langsung melakukan tawaf rukunnya, tawaf rukun dari umroh tersebut. Demikian, ya. Nah, kalau siap-siap tawaf seperti ini, maka jamaah haji yang laki-laki atau jamaah umroh yang laki-laki, ya, maka dia harus melakukan ittiba, yaitu membuka, ya, bahu kanan, ya, dengan menyelipkan pakaian ihram yang bagian atas, yang kanan ini di bawah ketiak, lalu nanti menyelempangkan ke arah ya bahu kiri. Nah, seperti itu. Jadi yang jelas wajib untuk sunnah, bukan wajib, sunnah atau disyariatkan untuk membuka bahu kanan, disebut dengan ittiba, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Perlu kita sampaikan, begitu tiba di Mekah ini enggak mesti harus kontan, ya, di waktu itu juga melakukan ya penyelesaian manasik, ya. Tidak harus, ya. Cuma dianjurkan memang kalau bagi yang haji dia melakukan tawaf qudum, ya, tawaf qudum, tawaf kedatangan itu, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Tapi itu bukan tawaf ifadah,
tawaf ifadah yang rukun di dalam haji. Adapun kalau jamaah umroh begitu dia sampai dan tidak melakukan tawaf, itu langsung tawaf rukunnya. Ya, tawaf rukun dari umrohnya, demikian. Nah, bagi jamaah umroh itu tidak langsung ya. Tidak langsung, maksudnya tidak wajib atau tidak ada keharusan langsung melakukan tawaf atau penyelesaian dari manasik umrohnya, tidak mesti. Jika dalam kondisi kelelahan, maka tidak mengapa istirahat. Seperti yang sudah kita sampaikan, ya boleh tidur, ya. Ini dalam hal-hal yang sudah kita sebutkan, hal-hal yang dibolehkan bagi orang yang dalam kondisi ihram untuk dilakukan. Boleh tidur, boleh mandi, demikian. Ya, boleh tidur, boleh mandi, demikian. Nah, kalau mandi kemarin sudah kita sebutkan, tidak boleh ngapain? Pakai sabun ataupun sampo. Ya, tapi ingat, sabun dan sampo yang terlarang itu adalah yang dia wanginya menyengat. Ya, wanginya menyengat. Tapi kalau dia tidak wangi, ya, hanya sekedar untuk menghilangkan bau atau menghilangkan daki, ya, maka insya Allah dan tidak bau dia ininya sabunnya, itu insya Allah tidak mengapa. Ini difatwakan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz, demikian pula Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah taala. Itu boleh pakai sabun, boleh pakai sikat gigi, boleh pakai sampo, ya. Tapi dia tidak boleh yang mu'attarah. Mu'attarah itu yang dia memang asalnya wangi dan untuk wangi, ya. Ya. Tapi kalau dia tidak wangi, ya, maka tidak mengapa insyaallah taala. Ada pendapat mengatakan meninggalkannya itu lebih utama, lebih hati-hati karena dikhawatirkan dia wangi, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Jadi kalau seandainya orang itu tidak menyelesaikan ibadah umrahnya langsung, ya, itu istirahat terlebih dahulu, maka tidak mengapa. Tapi ingat, kondisi mereka masih dalam kondisi ihram, berlaku bagi mereka larangan-larangan ihram, jangan dilanggar. Ya, kalau dilanggar dikhawatirkan kena dam atau kena tebusan nanti, kewajiban untuk menebus kesalahan atau pelanggaran tersebut. Baik. Ya, seperti yang potensi sekali kelelahan itu adalah jemaah umroh yang baru saja tiba, ya, dari maksudnya berangkat dari tanah air dan tibanya adalah, ya, pesawat itu landing di kita katakan adalah di Jeddah, ya. Kalau Indonesia seperti itu, ya. Atau contohnya jemaah-jemaah umroh yang dari jauh-jauh yang itu kelelahan, maka tidak mengapa begitu tiba mereka di Mekah langsung ke hotel beristirahat, yang tentunya dalam kondisi ihram merekanya, ya. Maka tidak mengapa mandi, istirahat, makan, minum, demikian, ya. Tidak mengapa. Hanya saja larangan-larangan ihram itu tidak boleh dilakukan, ya, karena mereka masih ihram. Tidak mesti langsung, ya. Bukan merupakan syarat ataupun kewajiban langsung, ya. Itu perlu dipahami, ya. Karena terkadang ada jemaah umroh, ya, itu tidak bisa memanage waktu, ya. Kenapa? Contohnya karena bersemangat, padahal istirahat di kendaraan sedikit dalam kondisi kelelahan. Nah, gitu. Nah, ingin semangat, ya, semangat ingin segera umroh. Nah, itu bisa kolaps besoknya paling enggak, ya. Karena apalagi kalau tibanya malam, udah dalam kondisi kondisi perjalanan menuju Mekah tadi kurang istirahat, ya, ditambah lagi langsung mengerjakannya, ya. Itu kalau komplit jemaah umroh melakukan penyelesaian umrohnya itu paling cepat 3 jam, ya. Kecuali kalau semuanya didorong cepat semua, ya.
didorong pakai kursi roda. Kalau didorong pakai kursi roda, insya Allah cepat selesai, ya, karena yang dorong itu kejar target, ya. Habis didorong nanti disolatkan, gitu ya. Iya, maksudnya nanti kan sholat itu ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah itu melelahkan, ya melelahkan. Makanya tidak mesti kontan langsung ya untuk diselesaikan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Jadi pembahasan kita ini bersiap-siap hendak melakukan apa? Tawaf. Ya. Dan pembahasan tawaf ini setelah tiba di Mekah, nanti insyaallah taala ya pembahasan tawaf ini akan lebih lengkap dibahas, mulai dari definisinya, macam-macam tawafnya, ya, kemudian waktu tawafnya, ya, masing-masingnya. Nanti jenis-jenis atau macam-macam tawaf ini ada masing-masing dijelaskan, ya. Kemudian nanti ada syarat-syarat tawaf, kemudian ada sunnah-sunnah tawaf, ya. Dan sampai nanti sempurna tawaf tersebut dikerjakan, kita akan bahas insyaallah taala, ya. Dan perlu diketahui pelaksanaan tawaf ini insyaallah taala sama, ya. Sama antara tawaf, ketiga tawaf tersebut. Ada nanti perbedaannya insyaallah taala akan kita bahas ya di waktunya insyaallah, ya. Seperti perlu diketahui ya, ada yang berbeda tawaf satu dengan yang lainnya nanti, ya. Itu terkait dengan memakai pakaian ihramnya, ya. Kemudian melakukan ittiba'nya, yaitu membuka bahu kanan, kemudian ramal, lari kecilnya. Nah, itu tidak di semua tawaf, ya. Tidak di semua tawaf. Insyaallah taala akan kita bahas ya di waktu yang akan datang. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, kita cukupkan untuk penyampaian materi. Insyaallah taala kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Kita buka sesi soal jawab ya. Bagi yang mau bertanya dipersilahkan. Ya. Silakan. Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili rahimahullahu taala ketika ditanya masalah seperti ini, yaitu orang yang dia dalam kondisi tidak ihram, dia memakai pakaian ihram untuk bisa melakukan tawaf ya di pelataran Ka'bah. Maka ada dua pelanggaran yang dilakukan. Yang pertama adalah melakukan kecurangan dan manipulasi, ya, yaitu mencurangi para pembuat kebijakan, yang dalam hal ini kebijakan itu diberlakukan oleh para polisi-polisi ketika itu untuk menyeleksi orang-orang yang ihram dan tidak ihram. Kalau perempuan, insya Allah dibolehkan, ya. Dan perlu diketahui kenapa dilakukan demikian. Tadi sudah kita sebutkan sebabnya, karena apa? Menghindarkan crowded, ya. Jangan sampai nanti terjadi crowded di mana? Di pelataran Ka'bah, sehingga orang tidak bisa melakukan ihram, ya. Karena setiap orang kalau seandainya masuk itu tidak ada diseleksi, maka itu pelataran Ka'bah bisa penuh dan dikhawatirkan bisa terjadinya apa? Kemudaratan, seperti tergencet, ya, ya, karena padat demikian. Nah, itu kebijakan dibuat seperti itu. Nah, kalau ada orang yang dia memakai pakaian ihram sementara dia tidak ihram, hanya untuk melakukan apa? Sholat atau tawaf di pelataran Ka'bah, maka pelanggarannya yang pertama adalah tindakan manipulasi.
Itu bentuk memanipulasi dan merupakan bentuk kecurangan. Ya. Kemudian yang kedua adalah menzalimi hak orang yang ihram. Paham ya? Itu hak mereka. Itu hak mereka itu bisa tawaf di mana? Di pelataran Ka'bah. Nah, itu. Jadi jangan coba-coba untuk demikian ya. Karena bisa jatuh kepada larangan. Baik, nah seperti itu. Baik, ada yang lain? Mau ikut? Iya, ya, mau ikut umrah. Ikhtilaf para ulama, ada beda pendapat para ulama, ya, banyak pun pendapatnya. Mana yang dihukumi masjid, mana yang tidak dihukumi masjid. Nah, gitu dia. Masalah itu, Masjidil Haram. Ya. Dia ada pendapat Masjidil Haram bangunannya saja. Maka termasuk apa? Pelataran Ka'bah ya. Nah, Ka'bahnya juga. Ada Masjidil Haram termasuk pelataran masjidnya. Jadi pelataran masjid itu berarti yang pelataran itu. Sampai yang di pintu 3. Pokoknya orang yang berada di luar masjid yang ada pelataran itu termasuk kategorinya. Ya. Ada yang berpendapat ya Masjidil Haram itu yang dapat pahalanya sama sampai 100.000 kali sholat itu Masjidil Haram sampai Arafah, begitu, sampai di Arafah juga. Ada pendapat lagi yang mengatakan bahwasanya semua tanah haram, ya, itu seperti Masjidil Haram, maka sama semua. Itu, ya, udah. Mau pilih yang mana? Ya pilih yang enak aja ya. Ya tentunya beda ya. Kalau orang sholatnya di dalam masjid dengan di luar masjid. Jangankan dalam masjid, luar masjid. Lantai 1 sampai lantai 2 aja beda pahalanya. Lantai 2, lantai 3 beda. Semakin tinggi lantainya, semakin rendah pahalanya. Kok bisa? Nah iya toh. Ya dia itu terhitung saf yang keberapa itu. Paham ya? Karena itu terkait dengan saf, susunan saf ya. Semakin jauh dari saf pertama, ya semakin berkurang nilai pahalanya, paham ya? Makanya Rasulullah ya menyatakan, ya andaikan ya mereka tahu apa yang ada di saf yang pertama, maka mereka akan berlomba-lomba, bahkan melakukan undian untuk mendapatkannya. Saf yang pertama, saf yang kedua, saf ketiga, begitu. Nah gitu. Jadi tidak ada, monggo silakan ke depan gitu, nggak ada. Duluan gitu dia. Jadi prinsipnya fastabiqul khairat. Nah gitu dia. Apalagi kalau sampai di pelataran masjid, semakin jauh lagi. Apalagi sampai di luar. Nah gitu. Nah pertanyaannya, gimana kalau seandainya ada ini ditanyakan kepada Lajnah Daimah. Di antaranya Syekh Sa'ad Asy-Syithri atau Sastri ya. Terkait dengan sholat di funduk fanadik, yaitu di pondok, di hotel-hotel dalam kondisi melihat masjid, mendengarkan suara imam, bacaan imam, namun tak melihat imam. Apakah termasuk
dia sholat berjamaah, nah gitu dia. Syekh menjawab ketika itu ditanyakan dalam apa namanya ke lajnah ya, lajnah daimah. Maka jawaban ya termasuk ya, termasuk sholat berjamaah, terhitung sholat berjamaah. Ya tentunya pahalanya berbeda gitu. Berapa apa namanya? Berapa hotel di situ ya, yang semuanya bisa view-nya lihat apa? Lihat masjid. Nah, gitu. Apalagi kalau di Zamzam Tower ya kan. Nengok jangan-jangan kelihatan itu Ka'bahnya. Di apa namanya? Di musola hotel. Ya, musola hotel. Setelah fatwa itu, banyak musola-musola, hotel-hotel itu membuat musola-musola setelah itu ya. Banyak musola-musola dibuat di hotel. Dan view-nya adalah view Masjidil Haram. Gitu dia langsung. Nah gitu dia. Walaupun sebelumnya juga ada, ya bukan tidak ada. Nah cuma semakin kuat ya para owner ya apa namanya hotel tersebut untuk membuat seperti itu untuk kemudahan. Ya terkadang Zamzam Tower saja dengar adzan di hotel gitu ya. Kalau di hotel dengar di hotelnya apalagi sampai puluhan ya 20 gitu 21 itu dengar adzan nanti turun ke bawah aja karena ramai begitu ya itu bisa nanti juga telat. Nah gitu dia, walaupun begitu turun nanti bisa nanti ke pelataran, apalagi nanti turunnya bisa 2 kali naik apanya naik naik apanya lift dari hotel ke apa namanya eh, bagian bawah yang umum untuk orang umum nanti ke sana seperti apa namanya tempat belanjanya, nanti dari tempat belanja itu turun lagi ke bawah, nah sampai nanti kalau keluar ke pelataran. Nah, pelataran pas itu pun lumayan panjang karena biasanya orang bersamaan turunnya ketika dari kamar hotel masing-masing. Telat juga, makanya disediakan tempat itu, musola hotel. Ya, tadi mau nanya apa? Uh-uh. Kalau dia nggak ihram, nggak boleh masuk. Nggak boleh masuk kemana? Masuk masjid. Bisa masuk masjid, tapi tidak boleh masuk ke masjid yang di pelataran Ka'bah. Karena disekat. Untuk pelataran Ka'bah itu tidak bisa. Harus orang yang ihram. Begitu juga di lantai 2. Lantai 2 tidak bisa orang biasa. Maka, bisa. Nggak 5 waktu juga bisa masuk masjid. Tapi masuknya adalah dari lantai 3 bisa. Lantai 3 masuk. Atau dari pintu 40 berapa sekian itu. Ya, nah itu bisa. Tapi kalau ke pelataran jelas nggak bisa. Kalau pakaian biasa. Kalau ke masjid tetap bisa insya Allah. Iya harus daftar lah. Kalau mau umroh itu daftar ya. Hah? Terus?
beli paket umroh dalam kondisi nyicil, saya condong tak boleh, ya, beli. Kalau beli kontan, ya. Kenapa? Karena bisa jadi paket tersebut belum dimiliki oleh pihak travel, belum dimiliki sama mereka itu, ya. Jadi bukan beli, lebih tepatnya adalah pesan. Nah, seperti itu. Jadi kalau nyicil bagusnya adalah nabung. Nah, sebagian sebagian travel ada yang begitu dan ini bagus, ya. Jadi sebaiknya adalah nyicil nabung namanya. Tapi difasilitasi oleh pihak travel. Nah, begitu. Nah, kalau contohnya nyicil nabung kemudian sudah sampai uangnya untuk untuk keberangkatan umroh biayanya. Lantas ketika tidak jadi, ini ditahan. Maka tidak boleh yang seperti ini, ya. Kalau ditahan, berarti ini dianggap jual beli, paham ya? Nah, kalau tadi dikatakan jual beli, kalau jual beli kan berarti nggak boleh dibatalkan sepihak. Jadi katakan selama 2 tahun, tadi pertanyaan 2 tahun ya, 2 tahun nyicil, 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 kemudian setelah sudah sempurna 2 tahun, tinggal berangkat. Rupanya dibatalkan. Berarti nggak boleh menurut mereka. Berarti dianggap ini sebagai bentuk jual beli. Pertanyaannya, boleh nggak membeli paket umroh, ya, 2 tahun sebelumnya? Sementara apa itu? Sementara paketnya itu belum mereka miliki. Hanya rencana saja. Paket itu belum mereka miliki. Bisa jadi nanti tidak berbeda ininya Kalau dia beli kan jelas hotelnya harus jelas, pesawatnya jelas. Nah, gitu kan. Itu belum mereka beli. Tiketnya belum mereka beli. Nah, ya kalau berani beli itu hotel-hotel besar biasanya. Nah, begitu. Jadi memang ini bisa bermasalah kalau seperti ini. Kok bisa dia menahan, ya, calon jemaah umroh yang ingin membatalkan, ya, akad beli atau ingin mengambil uang ketika tidak jadi berangkat umroh, ditahan. Maka ini beberapa bisa diduga ini dianggap jual beli. Nah, permasalahannya mereka punya paket itu tidak? Ataukah hanya paket itu sekedar rencana saja dulu kan gitu. Nah, itu dia. Jadi saya condong sebenarnya untuk aman enggak usah beli dulu, enggak usah menjualnya. Tapi sifatnya adalah dia penawaran. Katakan sampai 2 tahun. Ada beberapa tawaran, kapan mau umroh 2 tahun lagi sambil nyicil. Nah, maka disarankan bukan beli, tapi apa? Menabung. Kalau menabung berarti uang itu milik siapa? Si orang yang menabung, kan gitu. Kalau dia batalkan boleh. Nah, begitu. Nah, travel-travel begini yang bagus, yang insya Allah ta'ala memang betul-betul dia bukan profit. Kalau yang kayak gitu itu profit itu. Nah, biasanya kalau travel-travel yang memang dia murni profit yang begitu, itu kebanyakannya memang banyak pelanggaran. Itu pelanggaran, mengecewakan siapa? Kita katakan calon jamaah gitu, banyak itu. Ya. Coba ditahan uangnya, berarti harus berangkat gitu kan? Gitu kan? Nah, ini anak anggap bermasalah yang seperti itu. Karena jangka 2 tahun, bagaimana bisa Bisa dilarang untuk membatalkan, dianggap terus jual beli. Nah, begitu. Baik, kalau contohnya kasusnya belum seperti yang ditanyakan tadi. Sudah sampai 2 tahun contohnya menabung, ya kan? Baru setelah sampai baru diberitahu, Pak, Bu,
ini sudah 2 tahun dan sudah cukup untuk berangkat. Bagaimana jadi berangkat? Gitu ya. Jadi katanya. Sudah katakan jadi, itulah deal akadnya, paham ya? Akadnya jadi. Baik, paket yang mana? Yang kemarin juga, ya kemarin seperti itu. Sudah, berarti deal. Dan waktunya sudah dekat. Nah kalau sudah dekat, seperti ini, maka memang tidak boleh untuk dibatalkan sepihak, paham ya? Tapi kalau masih dalam kondisi nabung dan belum ada akad apapun, hanya sekedar nabung saja, maka tidak boleh pihak travel itu menahan uangnya, nggak boleh. Nggak boleh, namanya nabung. Kalau ditahan atau nggak boleh dibatalkan, berarti dia dianggap membeli. Bagaimana bisa membeli dalam kondisi 2 tahun itu baru berangkat? Apakah paket-paket keberangkatan jasa pelayanan umroh ini sudah dimiliki oleh dia sebelumnya atau belum atau sudah? Seperti tiket pesawat, apalagi hotel. Nah, itu kan masalah kan? Makanya anak katakan itu bermasalah. Gitu. Kecuali kalau sudah pas 2 tahun lalu ditawarkan, "Pak, Bu, ini udah cukup uangnya. Mana yang mau dibeli? Paket yang mana? Oh, paket yang katakan 12 hari, 13 hari, 11 hari, 10 hari, 9 hari, ya contoh begitu. Baik sudah seperti ini, ya baik sudah cocok, deal, didaftarkan. Baru dibatalkan, nggak boleh, paham ya? Tapi kalau masih dalam menabung, masih boleh dibatalkan, gitu ya. Ditarik pun boleh, demikian, ya. Baik, kemudian kalau seandainya dipotong tadi 10%, 10%. Maka kalau sudah terjadi akad jual beli, ya, contohnya akad jual beli sudah diberlakukan. Kemudian biasanya kalau pemotongan itu dilakukan karena memang ada pembiayaan yang dilakukan, maksudnya pengeluaran biaya. Seperti contohnya charter, beli atas nama dia, seat untuk tiket pesawat, begitu juga seat untuk hotel. Nah gitu. Itu paling minimal adalah 2 pekan. Maksimal ya. Pokoknya ini kalau dibatalkan karena biaya. Nah gitu. Kalau sebelum itu, karena dia belum didaftarkan sama sekali, belum didaftarkan, belum ini, maka nggak ada kerugian. Ya. Nggak ada kerugian. Mestinya itu tidak ada pemotongan. Kecuali kalau contohnya, Pak, Bu, kan sudah jual, sudah dibeli nih paketnya. Kok dibatalin? Kami itu sudah mengeluarkan ini fee untuk marketingnya. Kami potonglah fee marketingnya gitu. Jadi selayaknya mestinya kalau dilakukan pemotongan karena memang ada biaya yang keluar gitu loh. Kalau tidak ada, maka ya janganlah dilakukan potongan 10%. Nah gitu dia. Ya. Jadi dilihat kepada akadnya. Jadi kita simpulkan, kalau dengan akad cicil, maka akad tabungan itu lebih layak. Maka ini kalau dibatalkan sepihak, nggak jadi, maka tidak ada denda apapun. Karena tabungan itu milik siapa? Ya milik penabung kan gitu ya, calon jemaah umrohnya, demikian. Kalau dia sudah jual selama cicil 2 tahun itu, maka ini anak anggap bermasalah. Kenapa bermasalah? Paket itu sudah dia miliki belum? Nah itu, paham ya? Nah itu dia. Bisa dipahami. Kalau ditahan, kalau ada travel yang dengan cicilan 2 tahun tadi, dia tahan, nggak boleh. Berarti dianggap ini sudah jual beli. Nah ini bermasalah yang seperti itu, paham ya? Kalau dia memberlakukan pemotongan 10% atas dasar tadi sudah sudah jual selama cicilan 2 tahun, dasarnya sudah masalah. Maka ini pun bermasalah. Tapi kalau contohnya sudah 2 tahun baru diberitahu, kemudian ditawarkan akad jual beli. Lalu disepakati, baik saya milih yang 12 hari. Nah jadi,
Lalu dilakukan pembatalan oleh sepihak oleh pembeli. Dalam hal ini calon jemaah haji yang jemaah umrohnya. Kemudian dilakukan pemotongan 10%. Boleh tidak? Ana condong boleh. Jika memang benar-benar 10% itu adalah apa? Biaya memang yang dikeluarkan gitu dia. Tapi sebenarnya kalaupun dia bertahan, kalau dia katakan oh nggak boleh karena sudah dijual, nggak boleh. Itu hak travel karena sudah akad jual beli. Ya. Tapi kalau dia relakan ya sudah nggak apa-apa. Tapi kami minta dipotong pemotongan karena ada biaya yang dikeluarkan. Maka sebaiknya yang real biayanya. Nah gitu dia. Ya. Maka itu dianggap sebagai jual beli arbon, yaitu hangusnya uang DP. Makanya DP-nya kalau 10% berarti sekitar 3,4 juta gitu ya. Ini real lah insya Allah, bisa dikatakan real, bisa lah. Tapi kalau sudah jadi jual beli. Kalau belum jual beli, gimana pula bisa dipotong-potong uang orang kok ya. Bisa dipahami kan? Ya. Sebagian travel ana sarankan, bolehnya pemotongan itu DP-nya, kalau mau DP boleh ya kan. Tapi itu dianggap belum jual beli, paham ya? Ana sarankan begitu, jangan jual beli dulu. Tapi betul-betul antum daftarkan nama, Anda bilang begitu, daftarkan nama mereka, kemudian sudah atas nama mereka. Nah, maka baru setelah ada pembatalan sepihak dari mereka, itu silahkan antum lakukan pemotongan. Dengan contohnya DP-nya itu dihanguskan, boleh. Nah, gitu. Ya. Tapi di waktu sudah betul-betul dilakukan akad jual beli dengan mereka. Jadi contoh DP berapa? 5 juta, biasa gitu kan, atau 10 juta. Ada yang lebih murah lagi 2 sampai 5 juta, demikian. Itu katakanlah 3 bulan sebelum itu sudah bayar. Baik, ini nggak boleh hangus. Kenapa nggak boleh hangus? Karena sebenarnya supaya ini juga, supaya amanah juga. Kan belum ada yang didaftarkan. Belum. Daftar hanya dalam mereka saja, catatan mereka. Tapi belum ada yang dibeli. Nah kapan itu? Maka jujurlah mereka atau terbuka mereka bahwasanya paling minim Ustaz daftarkan itu 2 pekan katanya, 14 hari. Nah itu kalau sudah daftar itu payah itu. Kalau itu biasanya sudah didaftarkan, nanti kalau ada pembatalan nanti ada biaya, dikenakan biaya. Nah kalau begitu cicilan tadi itu harus disempurnakan ketika tanggal itu. Betul Ustaz katanya. Maka inilah jual belinya. Nah bilang, iya. Nah disitulah boleh dia hangus. Nah gitu. Paham ya? Jadi hangusnya itu boleh setelah memang jual beli, gitu dia. Tapi kalau belum ada jual beli, dihanguskan nggak boleh. Karena urbun itu adalah jual beli. Bolehnya setelah terjadi jual beli. Nah gitu. Permasalahannya adalah dimiliki nggak itu ketika boleh hangus sementara pesannya 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun. Itu paketnya sudah dimiliki belum? Jangan-jangan hanya rencana gitu kan. Nah itu masalah. Dan satu lagi, itulah kemudahan insya Allah kalaupun jamaah pada dikasih kemudahan begitu, ya mudah-mudahan dia akan akan menjadi menjadi iklan gratis. Ya kan, dia akan cerita, oh bagus banget ini travel ini. Udah daftar, udah sempurna, nggak jadi bayar aja nggak jadi bayar aja, nggak jadi berangkat aja, dikembalikan. Nah gitu, dia senang malah gitu kan. Ya, kan cerita dia. Nah sebenarnya marketing dari travel itu adalah kepercayaan, amanah, pelayanan memuaskan. Nah gitu dia. Fasilitas, pelayanan memuaskan, kemudian amanah tadi. Jadi kalau dikit-dikit nanti potong sekian, nah gitu kan. Padahal belum dijual, ya belum dimiliki. Itu orang udah gerem duluan, gitu kan. Ya kan. Ketika tanya,
mau kemana? Mau daftar umroh. Kemana? Ke travel itu? Nggak usah lah. Payah sih itu nanti kalau nggak jadi aja, kalau ada apa-apa kan nggak jadi. Kena berapa? 5 juta tuh hangus katanya. 5 juta bisa beli macam-macam. Nah itu. Tapi kalau mudah, ya udah nggak usah dihanguskan. Atau kasih tahu malah, Pak, Bu, kami sudah daftarkan ini Bapak di sini begitu. Karena kami kena biaya begini begitu. Nah, yang Bapak Ibu tanggung kalau dibatalkan cuma ini ya. Nah gitu. Itu murah banget. Iya, seperti inilah kan gitu. Malah senang kan gitu ya. Terbuka dia. Baik. Nah, seperti itu ya. Ada yang lain mau tanya? Cukup? Ada yang mau umroh? Gak ada yang mau umroh ya? Ya hadisnya sahih, bunyinya seperti ini. Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, "As-sa'i 'alal armalati wal miskini kal mujahidi fi sabilillah." Wa ahtasibu qala, wa kas-sha'imil ladzi la yuftir wa kal qa'imil ladzi la yaftur. Hadisnya kalau salah riwayat Bukhari Muslim. Nabi mengatakan as-sa'i 'alal armalati. Orang yang as-sa'i itu artinya menafkahi, ya, membantu memberikan nafkah kepada janda dan miskin, orang miskin. Janda dan miskin, ya. Jadi kalau janda saja insya Allah, ya, walaupun dia kaya, tetap bisa juga, gak masalah, masuk dalam hadis ini. Karena disebut as-sa'i itu adalah orang yang dia berposisi seperti suaminya bila ada suaminya, ya. Tapi as-sa'i sebenarnya adalah orang yang memberikan nafkah pada janda dan orang miskin. Jadi ada dua, janda dan miskin, ya. Nah kalau berkumpul dia janda miskin berarti lebih besar gitu ya. Itu kata Rasulullah, itu seperti kal mujahidi fisabilillah, seperti orang mujahid fisabilillah. Ibnu Abbas mengatakan, aku menyangka Rasul mengucapkan begini, itu seperti orang yang sholat malam atau sholat tidak putus-putus dan seperti orang yang berpuasa tidak henti-henti. Nah gitu. Tapi perlu diketahui, hadis ini sesungguhnya adalah menafkahi. Menafkahi. Jadi tidak mesti harus menikahi. Nah gitu dia, paham ya. Jadi kalau janda tadi nggak mesti juga harus dinikahi. Kalau miskin, ya kalau laki-laki masa dinikahi kan nggak mungkin. Ya. Orang miskin kalau dia perempuan miskin, dibantu dengan cara dinikahi juga bisa. Tapi nggak mesti. Jadi hadis ini tidak berbicara khusus tentang menikahi orang miskin atau janda miskin. Janda ya. Yang penting membantu. Maka orang seperti ini, dia seperti mujahid fisabilillah. Jadi contohnya kalau kita ini, ada janda di sini. Banyak ya janda ya? Yuk kita hitung yuk, berapa? Banyak janda ya. Ada janda tua, ada janda kaya, ya kan? Ada janda muda, ya. Ada janda punya anak, ada yang mungkin sedikit yang tak punya anak ya gitu ya. Nah kalau kita, oke, kita bantu mereka dengan cara apa? Seperti contohnya komunitas pemerhati janda. Nah, contoh gitu ya. Jadi apa itu? KPJ. KUPJ bukan ya? Komunitas pemerhati janda. Maksudnya mengasih bantuan. Nah gitu. Dikumpulkan, ya kita ngumpulkan duit. Ya katakanlah satu orang 100.000
Oke, berapa yang mampu? Dikasih. Oke, setiap kita insya Allah dianggap seperti apa? Mujahid fisabilillah. Nah gitu. Mujahid fisabilillah. Seperti orang apa? Yang sholat malam terus menerus. Nah gitu. Memberikan bantuan. Setiap kita. Mau gitu? Kalau mau nggak apa-apa. Setiap bulan kita kasih uang berapa? Ya. Setiap masing-masing kita keluarkan uang berapa supaya kita dapat pahala mujahid, jihad, dan dianggap seperti orang yang apa? Puasa terus menerus, atau orang yang apa? Sholat malam terus-terusan nggak henti-henti. Kalau mau, ayo bareng. Kalau Anda mau yang begini, kalau mau silakan. Berkomunitasnya pun nggak apa-apa. Atau langsung dibawa masjid apa? Masjid Abu Bakar Siddiq. Nah, kita buat khusus untuk itu. Nah, KUPJ. Komunitas urusan apa tadi? Pemerhati janda. KUPJ ya gitu ya. Nah gitu. Bagus gak apa-apa kalau mau. Gak harus menikahi. Nanti juga bisa kita salurkan kalau ada contohnya, Ustaz, Ana pengen, nah baru kita, oh ini ada janda beberapa, gitu janda, orang miskin. Tapi alhamdulillah sebenarnya orang miskin kita sudah masuk juga kan. Udah sebenarnya begitu. Jadi orang-orang yang ngurusin begini, insya Allah bagus. Ya. Dinikahi itu puncak. Itu puncak, betul itu puncaknya. Itu puncak. Menikahi, tapi nggak mesti. Hadis itu tidak berbicara khusus tentang pernikahannya, menikahinya, paham ya? Tapi puncaknya memang begitu. Kenapa? Perhatiannya utuh. Perhatiannya bukan hanya masalah apa? Nafkah lahir, tapi biologisnya. Nah, begitu dia. Janda kalau dia masih muda, yang begitu-gitu itu mereka butuh, gitu. Hidup janda. Nah gitu ya. Ya, jadi kalau mau bisa kita buat. Kalau ana mungkin dalam bentuk umumnya menolong mereka, membantu mereka, nah gitu ya. Tapi kalau untuk menikahinya mungkin sabar dulu lah ya kan. Ya, mungkin ada yang mau nggak apa-apa, mau sempurna dia seperti itu bagus, nggak apa-apa. Ya, bagus banget. Ana support. Nah, bagus begitu ya. Jadi puncaknya memang dengan menikahi, tapi bukan itu. Artinya nggak sampai puncak pun tetap dapat pahala itu, paham ya? Nah gitu. Cuma dia kalau dengan menikahi sempurna. Kenapa sempurna? Karena yang diurusi bukan hanya masalah makannya, nafkah, makannya, bukan itu saja. Lebih bahkan, paham ya? Bukan hanya nafkah lahirnya, bahkan batinnya juga diperhatikan. Maka tentunya sempurna, lebih lagi bahkan. Baik ya, cukup ya, pembahasan janda sudah cukup. Baik, kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.